Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Awalia dari Universitas Pamulang. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai tata cara pendirian badan usaha koperasi. Langsung saja, hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari koperasi itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya ada landasan hukum koperasi. Legalitas koperasi sebagai badan hukum sudah diatur berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ada. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 mengenai notaris pembuat akta, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 mengenai kelembagaan koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 mengenai usaha simpan pinjam, dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Selanjutnya ada prinsip koperasi. Prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang artinya seseorang harus sukarela dan tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan bersifat terbuka. Prinsip koperasi yang kedua adalah pengelolaan secara demokratis. Pengelolaan dan semua pengambilan keputusan koperasi harus dilakukan atas kehendak semua anggota. Prinsip koperasi yang ketiga adalah pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil dan sebanding, yang artinya pembagian sisa hasil usaha kepada tiap anggota koperasi berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota koperasi. Prinsip selanjutnya adalah pembagian balas jasa terbatas terhadap modal. Artinya, secara terbatas yaitu wajar dan tidak melebihi suku bunga yang sedang berlaku di pasar. Dan prinsip koperasi yang terakhir adalah kemandirian. Koperasi berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada pihak lain. Selanjutnya ada syarat pendirian koperasi. Nah, syarat pendirian koperasi ini sudah tertuang di dalam pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh pendiri dan dihadiri oleh pejabat untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Syarat koperasi primer. Pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, diantaranya 2 rangkap akta pendirian koperasi yang bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, dan rencana awal kegiatan koperasi. Kemudian syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer atau Sekunder, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer atau sekunder. Selanjutnya syarat koperasi simpan pinjam. Terdapat persyaratan khusus untuk koperasi simpan pinjam yang bisa dilihat pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018. Setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan penerimaan atau penolakan. Tata cara pendirian badan usaha koperasi. Yang pertama adalah persiapan pembentukan, yang kedua adalah rapat pembentukan, yang ketiga adalah teknis penyusunan anggaran dasar, dan yang keempat adalah pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Persiapan pembentukan.
Orang-orang yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan mendirikan koperasi, termasuk struktur organisasi manajemen serta kegiatan usaha koperasi. Kemudian rapat pembentukan. Rapat sekurang-kurangnya 20 orang yang dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang pendiri koperasi. Pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota. Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi. Dan dalam rapat pembentukan ini disarankan mengundang pejabat atau petugas yang memahami perkoperasian. Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat diantaranya adalah tujuan mendirikan koperasi, kegiatan usaha yang hendak dijalankan, persyaratan menjadi anggota, menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi, memilih nama-nama pendiri koperasi, memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi, dan menyusun anggaran dasar. Teknis penyusunan anggaran. Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar dengan tugas menyusun draft anggaran dasar. Kemudian ada hal-hal khusus yang perlu dibahas oleh seluruh peserta. Di antaranya adalah nama dan tempat kedudukan koperasi, persyaratan menjadi anggota, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib, nama-nama pendiri, pengurus, dan pengawas, kegiatan usaha, ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha, dan yang terakhir adalah ketentuan mengenai sanksi. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Ada beberapa lampiran yang harus dilampirkan oleh koperasi primer yang tidak memiliki unit usaha simpan pinjam. Di antaranya 2 rangkap akta pendirian koperasi, berita acara pembentukan koperasi, surat bukti penyetoran modal, neraca awal kegiatan usaha, rencana kerja awal kegiatan usaha, daftar hadir rapat pembentukan, dan fotokopi KTP masing-masing anggota pendiri. Kemudian lampiran yang harus dilampirkan oleh koperasi primer yang memiliki unit usaha simpan pinjam diantaranya adalah 2 rangkap akta pendirian koperasi, berita acara pembentukan koperasi, surat bukti penyetoran modal, neraca awal khusus unit simpan pinjam, rencana kerja awal kegiatan usaha non-simpan pinjam, rencana awal kegiatan usaha simpan pinjam, daftar hadir rapat pembentukan, nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, dan manajer unit simpan pinjam, daftar sarana kerja yang telah disiapkan, surat perjanjian kerja antara pengurus dan manajer unit simpan pinjam, dan fotokopi KTP masing-masing anggota pendiri. Penerima permohonan oleh pejabat. Apabila permohonan yang dimaksud telah lengkap dan benar, maka pemerintah akan memberikan tanda terima dan berkasnya segera diproses. Akan tetapi, apabila berkasnya belum lengkap dan belum benar permohonan yang dimaksud, akan dikembalikan untuk diperbaiki. Pengesahan akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian koperasi ini berdasar kepada surat keputusan Menteri Koperasi dan UKM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten atau Kota. Biaya dan lama proses pendirian koperasi. Biaya pembuatan koperasi akan bervariasi tergantung dari jenis koperasi yang diinginkan dan juga persyaratan yang sudah dimiliki. Pemerintah Indonesia tidak memiliki standar nasional mengenai biaya pembuatan koperasi. Mengenai lama proses pendirian koperasi sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah pendirian badan usaha koperasi harus sesuai dengan dasar hukum pendirian koperasi. Dengan mengetahui dasar hukum cara mendirikan koperasi, tentu dapat terhindar dari pelanggaran dan juga sebagai pedoman anggota-anggotanya. Cara mendirikan koperasi harus terlebih dahulu mengadakan rapat dan dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Sebelum mendirikan badan usaha masyarakat ini, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan.
Hal pertama adalah dengan mengetahui terlebih dahulu syarat mendirikan koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan juga pembinaan perkoperasian. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.